Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tita Nura Saidina dengan 3 digit NPM terakhir saya yaitu 127. Di sini saya akan melengkapi tugas dari matkul pemikiran politik Islam dengan tema pemikiran politik Abdurrahman Wahid ataupun yang sering dikenal oleh teman-teman yaitu Gus Dur. Untuk sebelumnya, Gus Dur adalah merupakan tokoh Muslim Indonesia yang paling berpengaruh dan dihormati. Beliau dikenang bukan hanya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia keempat, akan tetapi lebih dari itu, beliau adalah seorang pemikir besar, ulama progresif, pejuang demokrasi dan simbol kemanusiaan. Pemikirannya itu membentuk cara baru memahami hubungan antara Islam, negara, demokrasi, kebudayaan dan kemanusiaan Indonesia. Nah, untuk memahami pikiran-pikirannya, di sini kita perlu melihat perjalanan hidupnya terlebih dahulu. Karena pemikiran Gus Dur lahir langsung dari pengalaman hidup yang sangat kaya. Beliau merupakan sebelumnya dia sempat berpendidikan di pesantren, lanjut ke Timur Tengah, dunia Barat, dunia jurnalistik, dunia politik, dan perjuangan panjang untuk melawan otoritarianisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan biografi lengkap Gus Dur. Jadi, Gus Dur itu lahir pada 7 Desember 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir merupakan dari keluarga ulama besar. Ia adalah cucu dari pendiri Nadatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan putra dari Kiai Haji Hasyim Wahid, seorang bapak bangsa yang menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Nah, dari kecil ia hidup dalam suasana rumah yang penuh diskusi, intelektual, juga keterbukaan. Masa kecilnya Gus Dur, beliau sempat belajar langsung dengan kakek dan ayahnya, serta mengembara dari satu pesantren ke pesantren lain, Tegal Rejo di Magelang dan Tambak Besar di Jombang. Dari sini ia menyerap tradisi Islam yang penuh kesederhanaan, kedalaman moral, serta penghargaan terhadap suatu perbedaan. Nah, beliau melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah. Tepatnya itu di Universitas Al-Azhar, Kairo. Namun, ia merasa metode belajar di sana terlalu tekstual. Gus Dur kemudian pindah ke Universitas Baghdad di Irak, yang menurutnya lebih terbuka dan modern. Di Baghdad, ia bertemu dengan dunia sastra, filsafat, politik, dan perbedaan intelektual internasional. Hal ini memperluas pandangannya tentang Islam, kebudayaan, juga demokrasi. Nah, dia juga sempat berpengalaman di daerah Eropa. Setelah di Irak, Gus Dur sempat tinggal di Belanda, Jerman, Perancis, dan disinilah ia memahami lebih dalam daripada dunia Barat, modernitas, pluralisme, dan pengalaman demokrasi. Nah, pengalaman inilah yang kelak membuatnya berani dan tegas membela toleransi antar agama. Nah, beliau juga berkarir secara intelektual dan di organisasi tertentu. Beliau sesudah pulang ke Indonesia, beliau bekerja sebagai peneliti dan jurnalis di LP3S yang merupakan sebuah lembaga pemikir independen yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Nah, dia menulis di berbagai media termasuk Prisma dan pendekatan kritis serta progresif. Selanjutnya pada tahun 1984 sampai 1989 ia menjadi ketua umum di PBNU. Di NU ia dipelopori oleh gerakan kembali ke hitah. NU menjadi lembaga organisasi sosial keagamaan, bukan sebagai alat politik. Nah, hal ini memperkuat identitas Islam yang lebih moderat di Indonesia.
untuk selanjutnya, dia juga merupakan presiden keempat di Indonesia pada 1999 melalui poros tengah. Gus Dur terpilih menjadi presiden meskipun pada jabatannya hanya 2 tahun, dan dia meninggalkan jejak penting. Yang pertama yaitu mencabut larangan budaya Tionghoa, membela kelompok minoritas, mendorong demokrasi dan kebebasan pers, menolak upaya formalitas agama. Dan Gus Dur juga wafat pada 30 Desember 2009. Namun pemikirannya tetap hidup dan terus menjadi fondasi bagi demokrasi di Indonesia. Nah, mulai kepada pembahasan di sini saya akan menjelaskan tentang tiga ukhuwah menurut akar pemikiran Gus Dur, yaitu pemikiran politik Gus Dur berangkat dari satu prinsip penting, bahwasanya Islam harus menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan malah memperpecah belah. Prinsip ini merumuskan melalui 3 bentuk persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariah. Pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama Muslim. Dalam pandangan Gus Dur, umat Islam harus saling mendukung dan menjaga solidaritas internal. Namun solidaritas ini tidak boleh berubah menjadi eksklusivitas, yang artinya persatuan umat Islam tidak boleh membuat mereka merasa lebih berhak menguasai di suatu negara dan merasa paling benar dibanding pemeluk agama-agama lain. Nah, yang kedua yaitu ukhuwah Wataniyah. Nah, ukhuwah Wataniyah ini yaitu persaudaraan antara bangsa. Menurut Gus Dur, bangsa Indonesia dibangun oleh berbagai kelompok agama dan budaya. Maka umat Islam harus berperan sebagai perekat bangsa, bukan hanya sebagai mayoritas yang menuntut dominasi. Baginya, menjadi Muslim yang baik juga berarti menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjaga suatu persatuan dan kehormatan konstitusi. Nah, yang ketiga yaitu ukhuwah Basyariah. Dari ketiga ukhuwah inilah ukhuwah yang paling dahsyat ataupun yang paling luas kaitannya, yaitu persaudaraan antara umat manusia. Ini adalah tingkat persaudaraan yang tertinggi dalam pandangan Gus Dur. Pada tahap ini, agama tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan, merendahkan manusia lain. Justru Islam harus hadir sebagai kekuatan moral yang membela semua orang, termasuk kaum-kaum minoritas, kaum-kaum yang tertindas. Inilah dasar sikap humanis Gus Dur sepanjang hidupnya. Nah, Gus Dur juga memiliki konsep pribumi Islam, yaitu Gus Dur melihat bahwa Islam hanya dapat hidup subur di Indonesia bila mampu berdialog dengan budaya lokal. Dari sinilah muncul konsep pribumi Islam, yaitu proses menghadirkan Islam yang sejalan dengan kepribadian, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat di Indonesia, dalam artian budaya Indonesia. Nah, pribumi Islam ini bukan berarti mencampur adukan ajaran agama dengan budaya. Yang dimaksud Gus Dur adalah menerjemahkan ajaran-ajaran Islam agar selaras dengan nilai-nilai lokal, sehingga tidak terlalu kaku dan tidak memaksa unsur budaya asing. Contohnya, tradisi seperti tahlilan, selamatan, atau ziarah-ziarah kubur dianggap Gus Dur sebagai praktik budaya yang memperkuat solidaritas sosial dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Gus Dur tentang Islam dan negara. Nah, dalam pemikiran ini, Islam dan negara memiliki hubungan yang saling mendukung tetapi tidak saling mendominasi. Gus Dur menegaskan bahwa Islam tidak menentukan bentuk negara tertentu. Sejarah mencatat bahwa berbagai model politik dalam dunia Islam seperti khalifah, kerajaan, ataupun republik, dan tidak
ada satupun yang dianggap sebagai sistem resmi dan syariat. Nah, karena itulah Gus Dur sangat-sangat menolak gagasan negara Islam secara formal. Menurutnya, Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam. Sebab yang jauh lebih penting adalah apakah negara mampu menghadirkan keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Islam harus berperan sebagai sumber nilai moral, bukan ideologi politik yang mempengaruhi sistem negara secara rinci. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemikiran tentang Islam dan Pancasila. Nah, dalam kehidupan berbangsa, Gus Dur memandang bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara terbaik yang dapat menyatukan keberagaman di negara Indonesia, yang bahwasanya Indonesia adalah negara yang bersifat pluralis gitu. Nah, beliau menolak bahwasannya Pancasila bertentangan dengan Islam, dan sebaliknya ia melihat bahwa nilai-nilai Pancasila sangat selaras dengan ajaran Islam. Nah, baginya Islam adalah keyakinan teologis, sedangkan Pancasila adalah kesepakatan politik dari berdasarkan pendahulu-pendahulu kita. Nah, dua hal ini hidup pada ranah yang berbeda. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sementara Pancasila mengatur hubungan warga negara dengan negara itu sendiri. Nah, karena itu keduanya tidak saling menghalangi ataupun bahkan sebaliknya malahan saling melengkapi. Nah, Gus Dur meyakini bahwasannya sila ketuhanan yang Maha Esa dengan tauhid Islam. Sila kedua yaitu kemanusiaan sejalan dengan prinsip akhlak. Nah, persatuan Indonesia sesuai dengan ukhuwah wataniyah yang diajarkan oleh yang diterapkan oleh Gus Dur, dan musyawarah selaras dengan syura, dan keadilan sosial merupakan tujuan utama syariah. Nah, dengan argumen ini Gus Dur menunjukkan bahwa menjadi muslim yang taat dan menjadi pendukung Pancasila adalah dua identitas yang tidak dapat dipertentangkan. Nah, untuk selanjutnya yang kelima yaitu pemikiran Gus Dur mengenai Islam dan kemanusiaan. Nah, Gus Dur adalah tokoh yang menempatkan kemanusiaan sebagai inti dari ajaran Islam. Baginya, agama tidak berarti apa-apa bila tidak ada kemuliaan terhadap manusia. Ia sangat menentang segala bentuk kekerasan, diskriminasi ataupun fanatisme. Nah, konsep kemanusiaan dalam pemikiran Gus Dur terlihat dari sikapnya yang selalu membela kelompok tertindas. Seperti pada waktu itu Gus Dur sempat membela etnis Tionghoa, minoritas agama, penyandang disabilitas, hingga kelompok yang masyarakat yang termarginalkan. Nah, salah satu ungkapan yang paling terkenal yaitu Tuhan tidak perlu dibela, tapi yang harus dibela itu adalah kemanusiaan yang dilemahkan. Pernyataan ini sangat selaras ataupun menggambarkan pemahamannya bahwa tujuan agama adalah membebaskan manusia, bukan menakut-nakuti atau memaksa mereka. Kemanusiaan bagi Gus Dur adalah puncak dari nilai-nilai keislaman. Semakin tinggi kedalaman seseorang, berarti semakin besar pula penghormatannya kepada manusia, kepada martabat manusia. Nah, dan yang keenam yaitu saya akan menjelaskan juga implementasi pemikiran Gus Dur dalam politik. Nah, salah satu keistimewaan Gus Dur adalah konsistensinya. Pemikirannya tidak berhenti pada level teori, tetapi mewujudkan dalam tindakan nyata ataupun secara praktik dalam sepanjang hidupnya. Saat memimpin NU, ia mengembalikan NU kepada kita sebagai organisasi kemanusiaan ataupun keagamaan yang berlandaskan tidak hanya sebagai alat politik. Nah, melalui langkah ini menjaga NU dari politisasi dan
mempertahankan karakter Islam yang moderat. Melalui forum demokrasi, ia melawan praktik otoritarian daripada orde baru, sekaligus sangat menolak keras politisasi Islam yang saat itu dipromosikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ia lebih memilih berdiri dalam kelompok yang lemah, bukan dengan pemegang kekuasaan. Nah, sebagai presiden, Gus Dur melakukan banyak terobosan yang sangat penting. Ia mencabut larangan budaya Tionghoa, memperluas kebebasan pers, mendorong dialog antar agama, dan membedakan membela kelompok-kelompok minoritas. Nah, dalam kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, inklusivitas, dan pluralisme yang menjadi ciri utama dalam pemikiran-pemikirannya. Untuk kesimpulannya, menurut saya keseluruhan pemikiran Gus Dur itu mengajarkan kepada kita model Islam politik yang sangat relevan bagi Indonesia. Islam sebagai humanis, inklusif, demokratis, dan berpihak kepada rakyat kecil. Dan saya juga dapat menyimpulkan bahwasanya pemikiran Gus Dur adalah ataupun merupakan warisan besar bagi bangsa Indonesia. Ia mengajarkan bahwa Islam tidak boleh dipergunakan untuk menindas, tetapi untuk membebaskan. Negara tidak boleh dibangun atas identitas mayoritas, tetapi harus di atas keadilan. Dan saya mengingat ada satu kata-kata pemikiran dari Gus Dur, yaitu tidak pedulilah apa itu budaya, tidak pedulilah apa itu sukumu dan negaramu. Di saat kamu berbaik kepada semua orang tersebut tidak akan bertanya apa negaramu, apa agamamu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan daripada pemikiran politik Gus Dur. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.